If I had never dropped out, I would have never dropped in on that calligraphy class, and personal computers might not have the wonderful typography that they do. Of course, it was impossible to connect the dots looking forward when I was in college, but it was very, very clear looking backwards 10 years later. Again, you can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. You can't connect the dots looking forward. You can only connect them looking backwards. Seperti kata Steve Jobs, kita baru bisa memahami arti setiap langkah setelah melihat ke belakang. Begitu juga dengan komputer dan teknologi informasi. Jika kita menengok perjalanan beberapa dekade terakhir, titik-titik itu membentuk gambaran yang besar. Bagaimana teknologi telah mengubah cara kita berkomunikasi, belajar, dan membangun masyarakat. Komputer dan teknologi informasi bukan lagi sekadar alat bantu. Ia sudah menjadi tulang punggung kehidupan modern. Dari komunikasi yang menghubungkan miliaran manusia, hingga pendidikan yang menjangkau pelosok dunia. Pertanyaannya, sejauh mana teknologi ini membentuk cara kita hidup, belajar, dan berinteraksi? Over the past 15 years, I've studied technologies of mobile communication, and I've interviewed hundreds and hundreds of people, young and old, about their plugged-in lives. And what I've found is that our little devices, those little devices in our pockets, are so psychologically powerful that they don't only change what we do, they change who we are. Di bidang komunikasi, komputer telah menghapus batas ruang dan waktu. Jika dulu kita harus menunggu surat berhari-hari, kini dengan satu klik pesan bisa sampai dalam hitungan detik. Media sosial, aplikasi pesan instan, hingga konferensi virtual, semua lahir dari perkembangan teknologi informasi. Komunikasi bukan hanya soal bertukar kata, tapi juga membangun komunitas, membentuk opini publik, bahkan menggerakkan perubahan sosial dari gerakan kemanusiaan hingga tren global. Semua dimulai dari layar kecil di genggaman kita. I want to talk about the topic of futurecation. Why? Because we don't need to talk about how to do old education better for today's world. It's a new world. We have to learn how to educate for the future. That doesn't mean we eliminate the past, but the past, as Shakespeare says, is prologue. We need to respect the past, but not live in it. Di dunia pendidikan, peran komputer memang semakin besar. Teknologi telah menghilangkan jarak antara guru dan murid. Dan lewat platform e-learning, kursus online terbuka, hingga kelas hybrid, ilmu pengetahuan kini bisa diakses oleh siapa saja, di mana saja. Bayangkan, seorang anak dari desa terpencil sekarang bisa mempelajari ilmu komputer dari universitas terbaik dunia hanya bermodalkan koneksi internet. Inilah bukti bahwa teknologi yang memberikan kesempatan yang lebih adil, membuka akses ke sumber belajar yang tak terbatas, dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi masa depan dengan lebih percaya diri. Dengan begitu, dunia pendidikan kita benar-benar bertransformasi menjadi lebih inklusif, membuka peluang yang sama bagi setiap anak bangsa untuk belajar dan berkembang. Ini adalah langkah besar menuju masa depan pendidikan yang lebih cerah dan merata. People explain to me that it's hard, but that it can be done. Parents text and do email at breakfast and at dinner, while their children complain about not having their parents' full attention, but then these same children deny each other their full attention. This is a recent shot of my daughter and her friends being together while not being together. And we even text at funerals. I study this. We remove ourselves from our grief or from our reverie, and we go into our phones. Why does this matter? It matters to me because I think we're setting ourselves up for trouble. Trouble certainly in how we relate to each other, but also trouble in how we relate to ourselves. Tentu semua ini bukan tanpa tantangan. Komputer bisa menyatukan, tapi juga bisa memecah belah. Kecanduan layar
penyebaran hoax, hingga kesenjangan digital masih menjadi masalah besar. Disinilah peran masyarakat, pendidik, dan pemerintah untuk mengarahkan teknologi agar menjadi berkat, bukan ancaman. Komputer dan teknologi informasi adalah alat paling kuat di zaman kita. Ia bisa menyatukan, mendidik, dan memperkuat. Di bidang komunikasi, ia menghubungkan manusia tanpa batas. Di dunia pendidikan, ia membuka gerbang pengetahuan seluas mungkin. Dan di tengah tantangan, kitalah yang menentukan bagaimana teknologi digunakan. Dalam film Dead Poets Society, Robin Williams berkata, "Words and ideas can change the world. Words and language, no matter what anybody tells you, words and ideas can change the world." Dan di era ini, komputer dan teknologi informasi adalah jembatan yang membawa kata-kata dan ide melintasi dunia. Masa depan bukan hanya soal mesin, tapi tentang manusia yang memanfaatkannya untuk kebaikan bersama.